Selamat malam teman-teman sekalian. Selamat datang untuk program rutin kita, eh, pembelajaran kitab suci hari Selasa malam. Kita menyiapkan diri untuk memulai program kita malam ini dan nanti teman-teman yang lain bisa bergabung kemudian. Kita seperti biasa mengawali acara kita dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman-Mu ya Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, sebab Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Kami bersyukur kepadamu Tuhan penyelenggara semesta, karena Engkau merencanakan hal-hal yang baik bagi kami. Engkau memberikan daya-daya iman kepada orang-orang yang Kau utus untuk mewujudkan rencanamu, agar memelihara dan melaksanakannya dengan baik. Dan dari kasih-Mu pula, Engkau menyempurnakan apa yang tidak sempurna yang dilakukan oleh manusia, agar keselamatan kami menjadi penuh, sukacita kami menjadi sempurna, sesuai dengan penyelenggaraan-Mu yang agung. Kami hadir bersama untuk meneruskan program kami mendalami firman-Mu yang terbaris dalam kitab suci kami, yang kiranya akan menjadi inspirasi dan penopang kami dalam hidup dan pelayanan. Berkati kami semua di tempat kami masing-masing, dan juga berkati teknologi yang kami pergunakan, agar melayani pendalaman kitab suci ini yang kiranya menjadi inspirasi dan peneguh hidup kami di masa mendatang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik teman-teman yang saya kasihi, flyer dan informasi yang disebarkan melalui WA Group ada sedikit kesalahan. Malam ini kita mendalami bukan Kejadian bab 3 ayat 1 sampai 22, tetapi Keluaran bab 3 ayat 1 sampai 22. Ini menjadi pertemuan ketiga tentang kitab Keluaran, dan kita berharap untuk terus mengembangkan pelayanan kita ini menyentuh langkah demi langkah, sehingga kita bisa melihat bagaimana kitab-kitab perjanjian lama ini berperanan besar dalam sejarah keselamatan, dan bagaimana itu menghantar kita kepada penyempurna satu-satunya jalan keselamatan, yakni Yesus Kristus, jalan kebenaran dan hidup. Mari kita bersama-sama malam ini mulai melihat satu fase penting di dalam sejarah perjanjian lama, yakni hadirnya tokoh Musa yang melaksanakan tugas yang diberikan Tuhan. Malam ini kita menyentuh titik awal karya Musa tersebut, yakni ketika ia mengalami panggilan dan perutusan oleh Tuhan yang praktis mengubah sama sekali jalan hidupnya. Jika sebelumnya dia adalah seorang asing yang tinggal di negeri Midian, yang bekerja dan hidup bersama mertuanya Yitro, sekarang ia harus kembali ke Mesir untuk menjadi pemimpin bangsa Israel yang sudah berabad-abad mengalami perbudakan. Perkenankan saya untuk mulai share screen supaya teman-teman bisa mengikutinya dari medium masing-masing. Nah, pada tampilan layar yang ada sekarang, teman-teman bisa melihat judul yang kita pilih adalah Panggilan dan Perutusan Musa. Yang menjadi bahan refleksi kita adalah Kitab Keluaran bab 3 ayat 1 sampai 22. Nah, berhubung teks ini cukup pendek, maka mari kita membaca secara keseluruhan 22 ayat tersebut yang menjadi sumber dari refleksi kita malam ini. Musa diutus Tuhan. Musa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke Horeb, gunung Allah.
Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Ketika ia melihatnya, tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak terbakar. Musa berkata, "Baiklah, aku membelok ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa semak duri itu tidak terbakar?" Ketika Tuhan melihat Musa membelok untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya, ini aku." Lalu ia berfirman, "Janganlah mendekat. Lepaskanlah kasutmu sebab tempat engkau berdiri adalah tanah yang kudus." Tuhan berfirman lagi, "Akulah Allah bapa leluhurmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Tuhan berfirman lagi, "Sungguh, aku telah memperhatikan kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar teriakan mereka yang disebabkan oleh pengawas kerja paksa mereka. Sesungguhnya aku mengetahui penderitaan mereka, sebab itu aku turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang teriakan orang Israel sampai kepadaku. Aku melihat juga betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini sehingga aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Lalu firman-Nya, "Aku akan menyertai engkau. Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa menjawab kepada Allah, "Namun apabila aku mendatangi orang Israel dan berkata kepada mereka, 'Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu,' dan mereka bertanya kepadaku, 'Siapa namanya?' Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan dengan itulah aku dipanggil turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, Aku sungguh memperhatikan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari Mesir ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Apabila mereka mendengar perkataanmu, engkau beserta tua-tua Israel harus pergi kepada Raja Mesir dan berkata kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani telah menjumpai kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali kalau dipaksa oleh tangan yang kuat. Aku akan melayangkan tanganku untuk memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib,
yang akan kulakukan di tengahnya. Sesudah itu baru ia akan membiarkan kamu pergi. Aku akan membuat orang Mesir berbaik hati kepada bangsa ini sehingga ketika kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang menumpang di rumah tetangganya barang-barang perak dan emas serta kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anak lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu merampasi orang Mesir. Baik, ada 22 ayat, tetapi kita nanti refleksi kita hanya berpusat pada sebagian dari 22 ayat ini. Ya, karena yang lain hanya berupa penjelasan yang mendukung tema dasar kita, yakni panggilan dan perutusan Musa. Kita membahas tema malam ini dengan skema sebagai berikut. Pertama sekali nanti kita akan melihat penampakan Tuhan di Gunung Horeb itu dengan pertanyaan, apakah Gunung Horeb dalam Keluaran bab 3 itu sama dengan Gunung Sinai yang ada di dalam bab 19? Ya. Lalu apa signifikansi gunung itu bagi iman orang Israel? Ya, nilai apa, peranan apa yang dari gunung itu bagi perkembangan iman orang Israel? Ya. Poin kedua adalah kehadiran Tuhan dan tanggapan Musa. Ya, Allah hadir dalam semak duri yang menyala dan memperkenalkan diri kepada Musa dengan suara yang memanggil itu Musa, Musa, yang kemudian ditanggapi oleh Musa dengan cara menanggalkan kasut dan menutup muka. Ya. Poin ketiga yang akan kita dalami adalah perutusan Musa yang didasarkan pada eh, Allah mendengarkan dan memperhatikan kesengsaraan umat. Lalu Musa diutus untuk menyampaikan kehendak Tuhan tersebut, walaupun Musa sendiri sesungguhnya menolaknya. Lalu Tuhan menyertai Musa. Lalu nanti kita tutup dengan beberapa refleksi dan aplikasi pastoral yang lebih merupakan interpretasi saya atau pesan spiritual yang saya ambil dari teks yang malam ini kita bahas. Ya. Nah, Anda diharapkan juga untuk mendalami dan membuat interpretasi masing-masing. Teristimewa kalau seandainya Anda terlibat dalam grup-grup membaca kitab suci, mungkin ada tugas-tugas yang harus dikerjakan, lalu Anda bisa memanfaatkan refleksi kita sebagai inspirasi untuk membuat penafsiran. Kira-kira pesan spiritual apa yang bisa kita ambil untuk kehidupan konkret masa kini. Mari kita lihat yang pertama, yakni penampakan Tuhan di Gunung Horeb. Pertanyaan mendasar adalah, apakah Gunung Horeb dalam Keluaran 3 itu sama dengan Gunung Sinai yang ada di dalam Keluaran 19? Lalu seberapa penting nilai gunung itu bagi iman orang Israel? Nah, jika ditanya secara sepintas, kalian bisa mencari melalui di internet, di Google Search itu cukup banyak informasi apakah Gunung Horeb itu sama dengan Gunung Sinai. Jawabannya adalah sama. Tetapi, apa data biblis dari kitab suci yang mengatakan bahwa kedua gunung ini, nama gunung yang berbeda ini sesungguhnya hanya merujuk pada tempat yang sama? Baik, dalam Keluaran bab 3, Tuhan jelas-jelas menulis atau penulis kitab Keluaran jelas-jelas menulis nama Horeb. Musa membawa domba menyeberangi padang gurun ke sisi lain dari padang gurun itu, dan di sana ada gunung Tuhan yang bernama Gunung Horeb. Nah, bagi yang sedikit memahami geografi, negeri Midian, mertua Musa, yang tempat Musa melarikan diri dari Mesir lalu berlindung itu kurang lebih ada pada wilayah Saudi Arabia sekarang. Ya.
Sementara Gunung Sinai itu ada di Semenanjung Sinai yang sekarang ada dalam wilayah Mesir. Ya, maka itu sebuah perjalanan yang boleh dibilang panjang, menyeberangi padang gurun bersama dengan kawanan domba, dan itu merupakan satu gaya hidup yang biasa bagi kaum Baduin, orang-orang pengembara di padang gurun, yang memang kebanyakan hidup dari peternakan. Ya. Nah, di dalam dialog antara Musa dengan Tuhan di Gunung Horeb, Tuhan antara lain berkata kepada Musa ini pada ayat 12. Inilah tanda bagimu bahwa aku mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa ini keluar dari Mesir, kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Ya, apabila engkau telah membawa bangsa ini keluar dari Mesir, kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Nah, kalau kita melompat ke bab 19, pada ayat 17 kita menemukan kalimat ini. Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan mereka berdiri di kaki gunung. Nah, di sana disebut ada padang gurun Sinai, dan orang Israel berkemah di depan gunung itu. Nah, mengapa kita yakini bahwa Gunung Horeb itu sama dengan Gunung Sinai? Nah, Musa bertolak untuk mewujudkan misinya, yakni membawa orang Israel keluar dari Mesir, itu bertolak dari Gunung Horeb. Sesudah dia bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan memberikan tugas kepadanya, yakni pergi ke Mesir, bertemu Raja Mesir, dan meminta agar bangsa Israel diizinkan pergi dari tanah Mesir. Ya, itu titik awal. Dan di Gunung Horeb itu Tuhan mengingatkan bahwa ketika mereka sudah bebas, ya, mereka akan beribadah di gunung tersebut. Nah, sesudah itu Musa mengadakan perjalanan ke Mesir. Dan di Mesir terjadi banyak mujizat besar. Pertama, di hadapan Firaun, ia dan Harun saudaranya menunjukkan kebesaran Tuhan dengan melemparkan tongkat Musa ke atas lantai di depan Raja Firaun, dan tongkat itu berubah menjadi ular. Ya. Ketika Firaun tetap tidak percaya dan tidak mengizinkan orang Israel pergi, lalu ada 10 tulah, 10 bencana yang ada di dalam kitab Keluaran itu. Ada 10 bencana, dengan bencana ke-10 yakni setiap anak sulung dari keluarga Mesir itu mati. Ya. Nah, ini pengalaman yang sangat signifikan, sangat nyata, dan sangat membekas bagi utusan Tuhan seperti Musa. Dengan kata lain, Musa mengalami secara langsung Tuhan menyertai dia itu seperti apa. Ya, Tuhan hadir bersama dia. Tuhan meletakkan kata-kata di dalam mulutnya untuk berbicara kepada Firaun. Tuhan melakukan mujizat-mujizat untuk menunjukkan kepada orang Mesir bahwa Allah orang Israel itu berkuasa atas langit dan bumi. Dan Tuhan yang sama itu telah mengatakan kepada Musa bahwa sesudah orang Israel bebas, mereka akan beribadah kepada Allah di Gunung Horeb. Nah, dengan pengalaman seperti itu, mungkinkah Musa menyesatkan orang Israel dengan menghantar mereka ke gunung yang lain? Di padang gurun, tidak ada satu tempat pun yang lebih penting daripada Gunung Sinai. Kalau kita membaca seluruh kitab Taurat, mulai dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan.
peristiwa-peristiwa besar yang menjadi fondasi kehidupan agama orang-orang Israel itu diwahyukan Tuhan dan dilembagakan di Gunung Sinai. Ya, dilembagakan di Gunung Sinai. Lalu pemurnian orang Israel juga terjadi di Gunung Sinai ketika mereka menyembah patung lembu emas karena Musa terlalu lama di atas gunung. Lalu orang-orang yang memihak penyembahan berhala itu akhirnya semua mati, sementara yang berpihak pada Musa akhirnya semua diselamatkan. Ya. Peristiwa-peristiwa besar yang tertera di dalam kitab Imamat yang berbicara tentang ritus, tentang hak dan kewajiban para imam, hak dan kewajiban umat Allah, wujud-wujud persembahan, hukum-hukum membawa persembahan dan sebagainya, semua dituliskan Musa ketika berada di Gunung Sinai. Ya. Maka kalau kita melihat dua ini, terutama kolom oranye yang ada di bawah itu, apabila engkau telah membawa bangsa ini keluar dari Mesir, kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu di ayat 17 bab 9, Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah dan mereka berdiri di kaki gunung itu. Ya. Satu sisi pertama, Tuhan menunjukkan kewajiban yang harus dipenuhi Musa dan orang Israel, dan di sini Musa memenuhi janjinya, yakni membawa umat Israel untuk menghormati Tuhan. Ya, ketika Tuhan mengungkapkan hukum-hukumnya. Maka kesimpulan sederhana, Gunung Horeb itulah Gunung Sinai, tempat Tuhan mewahyukan hukum-hukumnya. Nilai Gunung Sinai atau Horeb sangat besar bagi pertumbuhan iman orang Israel. Mengapa demikian? Nomor satu, di Gunung Horeb itulah Tuhan mewahyukan identitas diri. Aku adalah aku. Ya. Ada terjemahan lain memakai kata aku adalah yang ada. Dengan kata lain, Tuhan itu sendiri adalah pribadi yang tidak bernama. Tuhan menyebut diri aku adalah aku, itu sebetulnya hal yang sangat esensial. Karena Tuhan itu adalah asal dari segala sesuatu. Jadi kita bayangkan saja bahwa sebelum alam semesta itu ada, Tuhan itu hanya satu entitas. Satu-satunya. Nah, untuk apa dia memikirkan sesuatu yang lain? Untuk apa dia memberi nama hanya satu entitas ini? Nama itu diberikan sesudah ciptaan bermacam-macam dibuat. Misalnya ada manusia dan hewan. Lalu Tuhan melalui Adam memberi nama kepada setiap hewan. Jadi ada pembedaan. Tapi sebelum karya penciptaan, Tuhan adalah satu-satunya entitas. Maka dia adalah aku. Dan aku itu adalah aku. Tidak perlu ada deskripsi lain. Nah, kata aku adalah aku ini yang membahasakan Tuhan asal dari segala sesuatu, itu diungkapkan oleh Tuhan sebagai identifikasi dirinya agar menjadi pegangan Musa dan orang-orang Israel selanjutnya. Musa kan berkata begini, kalau saya sampai di Mesir, lalu orang-orang Israel itu bertanya, kalau memang Tuhan memberikan wahyu kepada kamu untuk mendatangi kami, lalu siapa nama Tuhan itu? Nah, mengapa itu pertanyaan mungkin? Karena dalam kepercayaan-kepercayaan Mesir, kepercayaan-kepercayaan Mesopotamia, kepercayaan-kepercayaan Sumeria, kepercayaan-kepercayaan orang Arabia, dan sebagainya, setiap sesembahan itu mempunyai nama. Dewa-dewa itu mempunyai nama. Tetapi Tuhan yang satu-satunya entitas yang merupakan persona ilahi ini, dia tidak mempunyai nama. Karena dia adalah pengasal dari segala sesuatu. Segala sesuatu yang berasal dari dia boleh punya nama karena beragam-ragam. Tetapi dia sebagai titik awal tidak ada nama itu. Maka
dia menyebut dirinya, kalau ada yang bertanya kepada kamu, siapakah aku? Katakanlah, aku adalah aku. Aku adalah yang ada. Aku adalah asal segala sesuatu. Aku adalah entitas satu-satunya sebelum segala ciptaan ini ada. Nah, identifikasi diri Tuhan menjadi pegangan Musa ini dilakukan di Gunung Horeb. Yang kedua, sesudah orang-orang Israel meninggalkan Mesir, menyeberangi Laut Merah dan menyeberangi padang gurun dan mereka sampai di Gunung Sinai, itu terjadi 3 bulan sesudah mereka keluar dari dari Mesir. Mereka mencapai eh, Gunung Gunung Sinai itu dalam waktu 3 bulan. Nah, sementara mereka mengembara di padang gurun itu selama 40 tahun. Maka Gunung Sinai itu menjadi sangat penting karena itu menjadi pegangan pertama bagi mereka untuk hidup sebagai sebuah bangsa yang berada di luar kungkungan perbudakan Mesir. Kalau di Mesir dulu, mereka itu adalah budak. Mereka itu masuk pada kategori harta milik. Mereka memiliki banyak kewajiban tetapi kurang mempunyai hak. Mereka masih mempunyai kepercayaan sendiri, tetapi dalam hidup sehari-hari, mereka hidup menurut tata aturan yang ditetapkan oleh orang-orang Israel, orang-orang Mesir. Ya. Nah, di sini kita melihat bahwa dalam 3 bulan sejak keluar dari Mesir, Tuhan sudah mewahyukan pedoman dasar yang menjadi hidup mereka. Dalam kitab Keluaran bab 20 ayat 1-17 itu kita menemukan pewahyuan Tuhan yang merujuk pada hukum-hukumnya, yakni 10 perintah Allah, ya, atau dalam istilah kerennya itu dekalog, yang dituliskan di atas 2 loh batu, ya. 10 perintah Allah ini kemudian dijabarkan secara rinci oleh Musa di dalam banyak peraturan, banyak peraturan. Nah, peraturan-peraturan itu boleh kita lihat di dalam keseluruhan kitab-kitab Taurat, ya. Walaupun yang lebih dominan adalah mulai dari kitab Keluaran, kitab Imamat apalagi itu berisi banyak aturan-aturan yang berkaitan dengan peribadatan, lalu kitab Bilangan dan kitab Ulangan yang banyak menulis kisah-kisah yang sama dari buku-buku sebelumnya. Ya. Jadi, selama 39 tahun lebih, hampir 40 tahun di padang gurun itu, orang Israel berpijak pada fondasi pewahyuan Tuhan di Gunung Sinai itu. Maka bisa lihat sebuah revolusi identitas yang luar biasa. Ketika mereka di Mesir, mereka adalah bangsa budak yang dikendalikan menurut tata aturan kerajaan Mesir. Ya. Ketika di padang gurun, mereka adalah bangsa merdeka yang memiliki pedoman hidup yang baru berasaskan firman Tuhan. 10 perintah Allah diwahyukan, lalu penjabaran-penjabaran konkret satu persatu dituliskan Tuhan melalui Musa yang kita sebut sebagai hukum-hukum Taurat. Maka poin kedua, Tuhan mewahyukan hukum-hukumnya bagi orang Israel, 10 perintah dalam Keluaran 21-17 dan penjabarannya menjadi pegangan hidup iman dan sosial itu terjadi di Gunung Sinai. Lalu yang ketiga, di Gunung Sinai itu juga dalam kitab Keluaran bab 24 ayat 1-11 itu tertera bagaimana Tuhan membuat perjanjian dengan umat Israel. Tentang hal ini, tentang perjanjian, mungkin nanti dibahas secara tersendiri. Sekarang ini hanya garis besar saja. Ya. Hanya untuk menunjukkan bahwa betapa Gunung Sinai atau Horeb itu merupakan tempat yang sangat penting di dalam sejarah iman orang Israel. Lalu yang keempat, penataan iman dan peribadatan serta strata sosial
dengan kemah pertemuan sebagai pusat, ya, pembentukan institusi imamat yakni Harun dan anak-anaknya, semua itu terjadi di Gunung Sinai itu. Nah, kemah pertemuan itu ditentukan, dibangun, yang disebut tabernakel, itulah cikal bakal dari bait suci di Yerusalem. Dan kita tahu bait suci itu memainkan peranan yang sangat sentral di dalam kehidupan orang Israel, terutama tempat di mana para imam dari keturunan Harun itu membahasakan peranan mereka dalam cara konkret, yang memimpin peribadatan, yang membawa korban persembahan, dan rupa-rupa hal lain, sehingga bait suci Yerusalem ada, boleh dikatakan kita sebut sebagai jantung seluruh hidup orang Israel. Itu cikal bakalnya ada di mana? Difirmankan Tuhan di Gunung Sinai. Maka Gunung Sinai merupakan satu entry yang luar biasa penting di dalam sejarah kehidupan iman orang Israel. Bahkan dalam hal tertentu, apa yang ditemukan diberikan Tuhan dalam peristiwa Sinai itu menjadi bahan mentah, pedoman dasar yang mempengaruhi hidup bangsa-bangsa. Kalau sekarang kita perhatikan hukum sipil yang berlaku di banyak negara, terutama mulai dari kehidupan masyarakat Eropa dan seterusnya yang berpedoman pada asas demokrasi dan sebagainya, sesungguhnya akar terjauh dari hukum sipil banyak institusi internasional sekarang itu berakar pada 10 perintah Allah ini. Ya, wahyu Tuhan yang diungkapkan dalam Perjanjian Lama, yang kemudian juga dipakai, diterima oleh orang-orang Kristiani sebagai kitab suci di dalam Perjanjian Lama, dan itu berpengaruh dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, terutama masyarakat Kristen di negara Barat, yang kemudian memproduksi hukum-hukum sipil yang tidak menuliskan kata Tuhan di dalam hukum itu, tetapi bahan mentah akarnya itu berasal dari prinsip-prinsip yang digariskan oleh Dekalog ini. Ya, jadi bisa lihat bahwa peristiwa Gunung Horeb mempunyai pengaruh yang luar biasa besar bagi kehidupan orang Israel yang pertama, tetapi juga bagi masyarakat global hingga hari ini. Hingga hari ini. Kita masuk pada poin yang kedua. Kehadiran Tuhan dan tanggapan Musa. Ada 4 poin di sana yang merupakan bagian masing-masing dari 2 bagian yang berbeda. Nomor 1, Allah hadir dalam semak duri yang menyala dan memperkenalkan diri dalam suara dari dalam nyala api. Ya, lalu ada tanggapan Musa nomor 3 dan 4. Musa menanggalkan kasut atas perintah Tuhan dan Musa menutup wajahnya. Mari kita lihat kira-kira apa yang dimaksudkan dengan ungkapan sederhana ini. Dalam Keluaran bab 3 ayat 4 sampai 6 kita membaca demikian. Saya hanya memenggal bagian ayat 3 dan ayat 4 dan ayat 6 yang terakhir. Bagian tengah penjelasan itu tidak terlalu penting. Nanti Anda bisa lihat sendiri. Berserulah ada Allah dari tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya ini aku. Lalu ia berfirman, janganlah mendekat. Lepaskanlah kasutmu, sebab tempat engkau berdiri ini adalah tanah yang kudus. Lalu Musa menutup mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Nah, tanda apa yang pertama dilihat? Yang pertama dilihat adalah semak duri yang menyala. Semak duri itu menyala tetapi tidak terbakar. Ya, jadi Tuhan itu pintar ya. Dia mengundang perhatian Musa dengan membuat semak duri itu menyala, tetapi semak itu tidak terbakar. Ya, semak itu tidak terbakar sehingga Musa berbelok untuk memeriksanya. Ya. Nah,
Di dalam surat Ibrani, bab 1 ayat 1, di sana penulis Ibrani menulis dengan sangat baik. Tuhan menampakkan diri dalam banyak tanda, berbagai cara, dan banyak pengantara. Itu di dalam perjanjian lama. Kontras dengan perjanjian baru, yakni dalam ayat 2, Tuhan mengungkapkan diri dengan pengantaran putranya. Jadi, Ibrani bab 1 ayat 1 itu merujuk pada masa perjanjian lama yang panjang itu. Itu merupakan satu fase yang panjang dan besar menurut ukuran sejarah manusia. Tetapi, pada sisi yang lain, fase yang besar dan panjang menurut ukuran sejarah manusia itu diimbangi oleh satu fase pendek menurut ukuran manusia, yakni 30 tahun, 33 tahun hidup dan pelayanan Yesus. Semak duri yang menyala itu merupakan salah satu dari banyak tanda cara Tuhan menampakkan diri di dalam perjanjian lama. Ya, dan itu terjadi pada peristiwa Musa di padang gurun itu. Nah, semak duri yang menyala ini merupakan tanda yang dipakai Tuhan untuk menampakkan diri dan mengundang perhatian Musa sehingga kita semua melihat bahwa Tuhan dengan cara-cara yang dia miliki berusaha untuk menunjukkan bahwa dia ada dan berusaha untuk menunjukkan bahwa perhatiannya kepada umat manusia itu tidak pernah berhenti. Ya. Sekarang dia membutuhkan satu utusan baru untuk masuk dalam satu tahapan yang sangat penting, yakni membentuk bangsa Israel yang merupakan turunan Abraham, yang dia sendiri pilih, yang dia sendiri bentuk, yang dia sendiri jadikan bangsa besar sesuai janjinya kepada Abraham. Nah, utusan yang terpilih itu adalah Musa. Nah, Tuhan mengungkapkan diri dengan suara. Ya, Musa, Musa. Lalu Allah memperkenalkan diri kepada Musa, yakni Allah memperkenalkan diri kepada Musa yang merupakan representasi dari umat Israel. Ya. Nah, kita menyadari bahwa suara yang ditampilkan oleh Tuhan itu bagaimana Musa mendengarnya dan bagaimana Musa menjawabnya, itu kita tidak ketahui. Kita tidak bisa ukur menurut pendekatan psikologi modern misalnya. Seakan-akan itu hanya gemah dalam batin saja dan sebagainya. Itu adalah analisis menurut ilmu pengetahuan modern. Tapi jelas di dalam kitab suci tertulis bahwa ada suara yang berseru dari dalam api yang menyala di semak berduri tersebut. Dan dia memperkenalkan diri sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dia yang sudah memperhatikan penderitaan umatnya. Ya. Lalu ketika Musa mendekat, dia disuruh apa? Tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat engkau berdiri ini adalah tanah yang kudus. Jadi ada domain tersendiri yang ada di dalam tangan Tuhan itu. Ada domain Tuhan di dalam tanah ciptaannya itu. Ya, ada tempat kudus yang tidak boleh dilangkahi. Ya. Nah, tanggapan Musa dengan dua cara itu ya. Yang pertama adalah dia menanggalkan kasut. Ini sesuai dengan perintah Tuhan. Apa yang terjadi di sana? Musa menanggapi perintah Tuhan dengan berlaku taat. Dia menanggalkan kasutnya sebagai tanda hormat bahwa di tempat kudus Tuhan kita tidak bisa memakai kasut atau sepatu atau sandal karena sandal itu dipakai untuk melindungi kaki baik dari duri, dari kotoran dan sebagainya sehingga sandal itu mungkin kotor.
kaki yang lepas dari sandal merupakan hal yang lebih layak untuk berdiri di tempat kudus. Ya. Tapi esensi pokok dari tindakan ini adalah pengakuan terhadap kekudusan Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan tempat ini kudus dan sepatu harus ditanggalkan, ini adalah domain Tuhan, wilayah Tuhan, area Tuhan, dan kita manusia itu sesungguhnya tidak layak berdiri di hadapannya. Ya, ketidaklayakan kita itu diwujudkan antara lain dengan cara menanggalkan sepatu. Nah, sekarang kita bisa lihat di dalam lingkup budaya kita. Ketika kita masuk ke rumah orang, ya, kalau tidak diminta oleh tuan rumah, biasanya kita itu menanggalkan sepatu kita. Kecuali kalau tuan rumah katakan, enggak apa-apa, pakai aja masuk, tidak ada masalah. Itu berbeda. Tetapi rata-rata kita menanggalkan sepatu kita, sandal kita di depan pintu rumah agar masuk ke dalam rumah orang itu dengan kaki. Itu pertama-tama memang untuk menjaga kebersihan rumah orang, ya sandal kita mungkin penuh debu, mungkin tadi menginjak kotoran dan sebagainya. Tapi yang paling utama adalah berlaku hormat. Berlaku hormat pada tuan rumah. Bahwa kita menunjukkan sikap rendah hati, menghormati privilege dan domain tuan rumah dengan tidak membawa sendal atau sepatu kita masuk ke dalam rumah. Nah, sikap Musa yang kedua adalah menutup wajah. Sesudah dia mendengar apa yang terjadi, lalu bab 3 ayat 6 tertulis demikian. Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Ini berarti apa? Itu adalah bentuk pengakuan terhadap kuasa dan kekuatan Tuhan. Memandang wajah Tuhan itu berarti maut. Jangan lupa, memandang wajah Tuhan itu berarti maut. Nah, kita melihat sebuah contoh dari kitab Imamat bab 16 ayat 2 yang berisi larangan Tuhan terhadap Harun agar tidak sesering masuk ke tempat Maha Kudus di mana Tuhan menampakkan diri di dalam awan di atas pintu perdamaian. Kita lihat pada Imamat 16 ayat 2 tertulis demikian. Firman Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun saudaramu, supaya jangan setiap saat ia masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati. Sebab aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian itu. Ya. Katakanlah kepada Harun saudaramu supaya jangan setiap saat ia masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir. Ya, kita tahu dalam kemah perjanjian di belakang tabir itu ada apa? Ada tabut perjanjian. Ya. Dan di atas tabut perjanjian itu ada kerub, ada patung bersayap. Dan di atas patung bersayap itulah Tuhan bertakhta. Tuhan bertakhta di dalam awan. Ya. Maka orang yang berani masuk ke situ tanpa hak, tanpa alasan, dia berhadapan langsung dengan Tuhan. Dan Tuhan mengingatkan ini, supaya Harun jangan buat itu karena bahayanya adalah mati. Jadi mentalita yang sama seperti di sini. Musa itu juga menutupi mukanya, sebab dia takut memandang wajah Allah. Tapi kemudian kita ketahui bahwa Musa itu mendapat perlakuan khusus. Dalam peristiwa Gunung Sinai misalnya, berkali-kali Musa naik ke atas gunung, lalu berhadapan langsung dengan Tuhan. Di bagian akhir kitab Ulangan, bagian terakhir sekali, di sana tertulis bahwa sesudah Musa meninggal itu tidak ada lagi satu orang yang menyerupai Musa, yang berbicara dengan Tuhan dengan berhadapan muka. Ya. Kita menemukan bahwa atas penyelenggaraan Tuhan,
Musa memperoleh hak istimewa. Tetapi secara esensial, secara hakiki, sesungguhnya Musa tahu bahwa memandang wajah Tuhan berarti juga akhir dari hidupnya sendiri. Karena itu dia menutupi mukanya. Maka dua tindakan yang sederhana ini, menanggalkan kasut dan menutup wajah, merupakan satu ungkapan dari sikap seorang manusia yang benar di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan itu maha kuasa, manusia itu tidak berdaya, maka dia harus berlaku hormat dengan bersikap rendah hati dan tunduk kepada kehendak ilahi, tidak berlaku arogan di hadapan Tuhan dengan memandang wajahnya. Kita ini umat ciptaannya, kita tidak berharga lebih daripada sebutir debu. Ya. Dan sikap itu sudah ditunjukkan oleh Musa pada peristiwa panggilan dan perutusannya. Kita lanjutkan. Poin yang ketiga. Perutusan Musa. Perutusan Musa merupakan titik yang sangat penting sebagai buah dari dialog ini. Sesudah Tuhan memperkenalkan diri, lalu Tuhan menunjukkan bahwa tempat itu adalah tempat yang kudus, maka dia memberikan perintah kepada Musa. Mari kita melihat bagian-bagian ini. Yang pertama sekali, mengapa Tuhan mengutus Musa? Karena Tuhan sudah mendengar dan memperhatikan penderitaan umatnya. Pada ayat 7-9 kita menemukan kalimat ini. Tuhan berfirman lagi, "Sungguh, aku telah memperhatikan kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar teriakan mereka yang disebabkan oleh pengawas kerja paksa mereka. Sesungguhnya, aku mengetahui penderitaan mereka. Aku melihat juga betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka." Nah, hendaknya diperhatikan bahwa penindasan yang dialami oleh orang Israel di Mesir itu dilakukan oleh Raja baru Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Di dalam kitab Kejadian, kita menemukan kisah Yusuf yang menjadi Perdana Menteri di Mesir. Dan atas izin Raja Mesir, Yusuf menerima seluruh keluarganya berpindah dari Kanaan ke Mesir, lalu mereka berkembang biak di sana dan menetap di tanah Goshen namanya, karena mereka hidup sebagai penggembala ternak. Nah, Yusuf sangat dihargai baik oleh Raja Mesir maupun seluruh penduduk Mesir berkat kecakapannya mengelola pemerintahan di Mesir. Dia menyelamatkan Mesir dari bahaya kelaparan berkat tindakannya yang luar biasa, yakni membuat pergudangan bahan pangan. Jasa-jasa Yusuf ini menjadi begitu besar sehingga ia dan keturunannya, ia dan bangsa Israel hidup aman dan tentram. Tapi kemudian datang seorang raja baru yang tidak mengenal Yusuf, lalu dia sudah mulai melihat orang-orang Ibrani, turunan Abraham, sebagai ancaman. Lalu kita mengetahui itu ada hukumnya, yakni pertama, bayi-bayi Israel harus dibunuh, yang kemudian tidak dilakukan oleh para bidan Mesir. Lalu yang kedua, setiap anak laki-laki harus dibuang ke Sungai Nil yang tidak diikuti oleh ibu dari Musa, Yokebed. Ya, dia melarung atau meletakkan Musa di dalam sebuah peti pandan, lalu menghanyutkannya di sungai, yang kemudian dipungut oleh seorang putri Firaun itu sendiri. Nah, di sini kita melihat bahwa penderitaan orang Israel itu boleh dibilang dalam kurun waktu yang paling akhir.
dari perjuangan mereka, dari kehidupan mereka sebagai bangsa pendatang di Mesir. Ya. Nah, dalam kursus dua pekan yang lalu saya menjelaskan bahwa selama 40 tahun Musa hidup dalam lingkungan istana Firaun. Sejak dia diangkat menjadi anak oleh putri Raja Firaun, dia hidup selama 40 tahun sebelum dia melarikan diri karena ketahuan membunuh seorang pengawas pekerja paksa. Lalu di Midian, dia hidup selama 40 tahun juga. Sampai dia bertemu Tuhan di Gunung Horeb, yang kemudian mengutus dia kembali ke Mesir. Lalu membawa orang Israel keluar dari Mesir, dia juga mengembara selama 40 tahun. Maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa penderitaan orang Israel dalam perbudakan itu kira-kira berlangsung selama 80 tahun atau lebih sedikit. Sesuai dengan kurun waktu kehidupan Musa, mulai dari dia dipungut oleh putri Raja Mesir, hingga dia kembali bertemu Firaun untuk meminta bangsa Israel meninggalkan Mesir. Itu bagian ekor. Tapi penderitaan mereka ini besar dan dilihat oleh Tuhan yang sudah berjanji untuk memberikan kepada Abraham dan keturunannya satu tanah terjanji. Ya, bahwa mereka sudah menjadi bangsa yang besar itu sudah terjadi. Ya, tapi tanah terjanji sekarang mereka harus kuasai. Dan ini proses Musa membawa orang-orang ini keluar dari Mesir untuk menuju tanah terjanji itu. Tanah Kanaan, tanah orang Amori, tanah orang Yebus, tanah orang Hewi, itu semua mereka ada di sana. Ya. Jadi Tuhan sudah mendengar penderitaan umatnya. Yang kedua, Musa diutus untuk menyampaikan kehendak Tuhan. Dalam ayat 10 kita menemukan gini, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Jadi tujuan perutusan Musa itu ini, membawa orang Israel keluar dari Mesir. Dan itu betul toh. Musa membawa mereka keluar dari Mesir, tetapi Musa tidak ikut masuk ke dalam tanah terjanji. Jadi dia betul-betul hanya membawa mereka keluar dari Mesir. Masuk tanah terjanji itu sudah tugas Yosua. Lalu Musa diutus untuk menyampaikan kehendak Tuhan. Ya. Dalam Keluaran bab 3 ayat 11 kita menemukan ini. Ini Musa menolak sebetulnya, ya. Siapakah aku ini sehingga aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir? Ya. Itu Musa menolak. Dia tidak yakin dengan diri, dia tidak cukup percaya diri. Mungkin dia masih trauma dengan menjadi orang yang dikejar-kejar karena ketahuan membunuh seorang pengawas pekerja paksa. Ya. Tapi Tuhan mengatakan, tidak, engkau pergi dan saya akan menyertai engkau. Ya. Dan ini, lalu firman-Nya, aku akan menyertai engkau. Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa ini keluar dari Mesir, kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Ya. Jadi di sini kita melihat 4 poin ini. Tuhan mendengar penderitaan umatnya. Musa diutus untuk menyampaikan kehendak Tuhan. Musa menolak sesungguhnya, tetapi Tuhan menyertai Musa. Nah, yang terpenting di sini adalah Tuhan memberikan perintah kepada Musa untuk pergi ke tanah Mesir. Ya. Nah, kata pergi di sini itu berarti meninggalkan sebuah zona kenyamanan untuk masuk ke dalam sebuah zona pertempuran demi mewujudkan rencana Tuhan. Kenapa disebut zona pertempuran? Karena rencana Tuhan itu biasanya dilawan oleh sisi lain, yakni kegelapan. Dalam peristiwa pembebasan orang Israel, Firaun dan orang-orang Mesir adalah representasi antagonis dari bangsa Israel yang diperbudak.
Mereka adalah representasi kegelapan. Tuhan adalah terang yang memihak orang Israel. Pergi. Pergi dari mana? Kenyamanan sebagai menantu dari Yitro, sebagai suami dari Sipora, sebagai ayah dari Gerson, sebagai orang yang tahu kapan dia pergi dan dari mana dia pergi dan kemana dia kembali. Ya, ada rumah di situ dan di mana-mana rumah itu adalah kenyamanan. Walaupun Musa sendiri mengatakan bahwa aku menjadi pendatang di negeri asing. Ya, Musa sendiri mengatakan demikian. Tapi itu sudah ada kenyamanan. 40 tahun dia hidup di sana. Tapi sekarang dia harus pergi ke Mesir. Pergi. Dan kalau kita melihat dalam perutusan para tokoh perjanjian lama, pergi itu selalu berkaitan dengan meninggalkan kenyamanan untuk melakukan satu karya yang dikehendaki Tuhan. Ingat itu peristiwa Nabi Yunus itu. Tuhan mengatakan, aku mengutus engkau untuk pergi ke Ninive. Ninive itu ada di timur. Yang dilakukan Yunus itu apa? Naik kapal untuk pergi ke Tirsa di wilayah barat. Itu kurang lebih di wilayah Spanyol sekarang itu. Tapi Tuhan bilang tidak, saya suruh engkau pergi ke Ninive. Maka kapal pun dilanda badai, Yunus dibuang ke laut, seekor ikan menelan dia, lalu mendamparkan dia di pantai Ninive. Suka atau tidak suka, Yunus keluar untuk menyampaikan kabar Tuhan. Pergi, keluar dari kenyamananmu untuk melakukan kehendak Tuhan. Ini yang terjadi. Ya, jadi kalau misalnya kita yang konkret pada kita itu misalnya di akhir misa itu ya. Jadi sesudah berkat kan apa nih? Saudara-saudara kalian diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lalu kita mengatakan, misa sudah selesai. Pergi, ya. Pergilah, misa sudah selesai, ya. Bukan pulanglah, tidak, pergilah. Kenapa pergi? Karena kamu pergi dengan membawa tugas. Apa yang kita peroleh dalam Ekaristi itu adalah rahmat yang harus kita bagi kepada orang. Maka kita pergi. Walaupun pergi itu berarti kembali ke keluarga masing-masing. Tetapi ada tugas yang harus dilakukan, yakni membagi rahmat yang kita terima dari Tuhan di dalam perayaan Ekaristi itu. Jadi perayaan Ekaristi sekarang itu yang terjemahan baru itu semakin mendekati apa? Itu sebetulnya teks yang lebih benar daripada yang dulu-dulu. Dulu itu kan mari kita pulang dalam damai Tuhan. Tidak. Itu terjemahan yang sangat dikompromi. Yang seharusnya itu pergilah, misa sudah selesai. Ya, pergilah, misa sudah selesai. Nah ini sama, pergilah, aku mengutus kamu ke tanah Mesir. Sekarang kita lanjutkan ke refleksi dan aplikasi pastoral. Ada 3 poin yang saya mau garis bawahi dalam refleksi ini. Yang pertama sekali, Tuhan mewahyukan diri dengan rupa-rupa cara, dan itu terus terjadi hingga saat ini. Lalu poin kedua, setiap orang memiliki peranan yang disiapkan Tuhan, dan itu dia tidak bisa menghindar. Ya. Lalu yang ketiga, Tuhan yang memulai, Tuhan yang memelihara, dan Tuhan juga yang menyempurnakan. Nah, sekarang kita lihat yang pertama. Tuhan mewahyukan diri dalam rupa-rupa cara hingga hari ini. Nah, saya menuliskan 4 entry yang saya nilai sebagai cara pewahyuan diri Tuhan yang berkelanjutan. Pewahyuan diri Tuhan itu dimulai ketika Tuhan menciptakan alam semesta. Sebelum Tuhan menciptakan apa-apa, itu kan tidak ada yang tahu bahwa Tuhan itu ada. Tuhan hanya sendiri. Tuhan adalah satu-satunya entitas pra-penciptaan. Ya. Maka tidak ada satupun yang lain di luar Tuhan yang tahu bahwa Tuhan itu ada. Maka tidak heran bahwa dia tidak bernama. Tadi aku adalah aku. Aku adalah yang ada.
Nah, ketika dia menciptakan diri dan dia menciptakan bukan dia menciptakan diri, dia menciptakan alam semesta beserta isinya dan isi alam semesta itu antara lain makhluk hidup dan makhluk-makhluk hidup itu antara lain tumbuhan, hewan dan terutama manusia. Kepada manusia diberi sebuah karunia yang melebihi makhluk ciptaan yang lain, yakni karunia intelek, karunia jiwa, karunia kehendak bebas, karunia mengambil keputusan, dan semua itu membuat dia memiliki kemampuan untuk mengenal. Untuk mengenal. Nah, sejak itu manusia mengetahui bahwa Tuhan itu ada. Ya, karena dia diciptakan. Jadi ibaratnya begini ya, seorang katakanlah sepasang suami istri begitu, mereka eh, akhirnya mempunyai anak. Sesudah anak itu lahir, anak itu bertambah besar, lalu kemudian dia mulai mengerti, lalu dia baru mengetahui bahwa oh ternyata dia itu mempunyai bapak dan ibu. Dia mempunyai orang tua. Selama kemampuan intelektualnya itu belum terbentuk, belum bertumbuh, dia belum mengetahui bahwa yang merawat dia, yang mengandung dia, melahirkan dia dan merawat dia itu adalah ibunya yang ditopang oleh bapaknya. Ya. Jadi kita manusia itu seperti itu. Berkat kelahiran kita, kita mengetahui bahwa Tuhan itu adalah asal dari diri kita. Nah, sesudah manusia berdosa, Tuhan lalu terus mewahyukan diri, tapi terutama melalui utusan. Karena relasi antara Tuhan dan manusia terganggu oleh dosa, maka hidup manusia itu lebih banyak dikuasai oleh kegelapan. Maka Tuhan menempatkan orang-orang yang dia pilih untuk menjadi pembawa pesannya. Pesan utama adalah Tuhan itu ada. Dan manusia jangan terlalu menyimpang jauh dari jalan. Maka ada utusan yang membawa pesan-pesan Tuhan itu. Antara lain di dalam pembicaraan kita hari ini adalah Musa. Musa itu utusan yang sangat penting. Utusan yang sangat penting. Ya. Lalu yang ketiga, ketika tiba waktunya, datanglah Tuhan. Dalam peristiwa inkarnasi, Firman menjadi manusia, Putra Allah menjadi manusia. Itulah pewahyuan Tuhan yang merupakan titik puncak. Titik puncak. Kalau sebelumnya adalah penciptaan, yang kedua adalah utusan dan kata-kata yang tertulis seperti hukum Taurat, seperti kitab-kitab nabi-nabi. Kalau di sini pewahyuan Tuhan adalah firman menjadi manusia. Kalau di sini firman menjadi ciptaan, firman melahirkan ciptaan. Kalau di sini firman dianugerahkan melalui utusan dan medium lain, di sini firman itu menjadi manusia. Itulah pewahyuan puncak. Tapi sesudah Yesus naik ke surga, kan datang Roh Kudus. Roh Kudus bekerja di dalam gereja, dan gereja mewartakan firman Tuhan. Di situ pewahyuan berlanjut. Pewahyuan berlanjut itu kita bisa temukan di mana? Misalnya dalam Kisah Para Rasul, misalnya ketika Paulus bertobat, ketika Petrus berkunjung ke Kornelius, ketika ada konsili pertama di Yerusalem, yang melahirkan peraturan baru yang tidak mewajibkan orang-orang Kristiani dari latar belakang bukan Yahudi untuk mentaati hukum Musa dan sebagainya. Itu semua merupakan karya Roh Kudus. Itu pewahyuan berlanjut. Tetapi yang paling penting di sini adalah pewahyuan berlanjut dalam gereja ini tidak kontradiktif dengan pewahyuan nomor 1 berupa penciptaan, pewahyuan nomor 2 merupakan berupa utusan dan medium lain, dan pewahyuan nomor 3 yang merupakan inkarnasi. Maka gereja selalu mengajarkan 3 elemen ini, Tritunggal Maha Kudus. Ya.
Gereja tidak mengajarkan cara baru bahwa Yesus itu manusia semata-mata, bukan Tuhan. Pengajaran itu langsung masuk dalam kategori heresi, ya. Atau Tritunggal Maha Kudus itu tidak benar. Itu langsung masuk heresi. Nah, semua ini merupakan pewahyuan berlanjut. Jadi Tuhan mewahyukan diri sejak awal mula, mulai dari manusia pertama, hingga menjadi lebih efektif dengan panggilan Abraham, lalu sejarah bangsa Israel, para raja, utusan, nabi, hakim, dan sebagainya, lalu berpuncak pada Yesus Kristus, lalu kita yang hidup pada zaman ini menikmati kelanjutan pewahyuan dalam gereja yang lahir dalam rupa-rupa bentuk. Nah, di dalam gereja, ada satu elemen penting yang saya harus garis bawahi di sini adalah yang kita sebut sebagai pewahyuan personal. Ada pewahyuan universal, yakni kitab suci. Tapi ada pewahyuan personal, itu berupa catatan-catatan kekayaan rohani, ya, seperti catatan Santo Yohanes dari Salib, Katarina dari Siena, atau yang populer untuk kita sekarang itu Kerahiman Ilahi, buku harian Santa Faustina ini. Semua itu juga adalah pewahyuan berlanjut di dalam gereja. Tetapi itu pewahyuan personal yang tidak bertentangan dengan wahyu universal, yakni kitab suci yang memuat firman Tuhan. Nah, karena itu pesan yang kita ambil itu sesungguhnya apa? Hargai cara Tuhan mewahyukan diri dengan rupa-rupa cara ini. Jangan membatasi Tuhan hanya mewahyukan diri dengan cara ini. Itu kan kecenderungan kaum fanatik itu. Tuhan berbicara kepada kami itu hanya dengan cara ini. Di luar itu bukan Tuhan. Loh, kamu siapa? Punya hak untuk membatasi Tuhan berbicara kepada orang lain dengan cara yang Tuhan kehendaki. Ya, jadi itu. Tuhan mewahyukan diri dalam rupa-rupa cara hingga hari ini. Kita manusia harus menghargai realita itu. Yang kedua, setiap orang mempunyai peranan sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan panggilan-panggilan para utusan Tuhan itu, saya mencatat 3 fenomena yang menarik. Yang pertama, ada orang yang dipanggil oleh Tuhan itu dia siap sedia dan terima tanpa syarat apapun. Ya, itu contoh jelas itu Nabi Yesaya. Nabi Yesaya itu kan dia mendengar Tuhan berkata begini, siapa yang aku utus? Siapa yang akan mewartakan firman-Ku? Lalu Yesaya berkata apa? Tuhan, inilah aku, utuslah aku. Nanti buka ya kitab Nabi Yesaya dan temukan dialog itu. Tuhan, inilah aku, utuslah aku. Siap sedia, terima tanpa syarat. Tapi yang lebih banyak terjadi itu kita terima, tapi lebih dahulu mempersoalkan. Kita ingin lari dari tanggung jawab. Itu contohnya tadi, Musa. Ya, aku ini siapa harus pergi ke Firaun ini? Aku tidak pandai bicara, tapi Tuhan selalu kasih solusi. Ya, aku ini siapa harus pergi ke Firaun? Tuhan katakan, saya menyertai engkau, kau takut apa? Lalu aku ini tidak pandai bicara. Saudaramu Harun itu akan berbicara untuk kamu. Nah, bagaimana kalau tidak percaya? Dia katakan, oke, di tanganmu itu ada apa? Tongkat. Sekarang lempar tongkat itu. Tongkat jadi ular. Sekarang pegang ekor ular itu. Kembali jadi tongkat. Nah ini tanda yang kau bisa pakai untuk menunjukkan kebesaran Tuhan di depan Firaun. Maka akhirnya Musa tidak punya pilihan lain. Sudah berdebat dengan Tuhan. Dia pun menjalankan perintah Tuhan. Dan dia setia dengan perutusannya sampai mati. Tokoh seperti ini kita temukan seperti dalam diri Nabi Yeremia, ya, Yesekiel, Nabi Hosea dan lain-lain. Itu mereka semua itu terlebih dahulu berargumen dengan Tuhan. Tapi ada satu fenomena yang menarik juga itu adalah orang yang menolak dan berusaha melarikan diri dari Tuhan. Itu adalah Yunus tadi itu. Yunus itu kan disuruh ke Ninive. Tapi dia naik kapal ke Tirsa. Jalan ke Ninive itu ke timur. Dia naik kapal ke barat. Maka apa yang terjadi? Tuhan menenggelamkan, membuat kapal terlanda badai. Yunus dibuang ke dalam laut. Datanglah ikan, menelan dia 3 hari dalam perut ikan.
lalu terdampar di pantai Ninive. Tidak ada pilihan lain selain mewartakan kehendak Tuhan. Yang lucunya adalah ketika orang Ninive bertobat karena pewartaan Yunus, Yunus malah tersinggung. Nah Tuhan, kau lihat kan, untuk apa kau utus saya ke sini? Baru saja saya omong mereka sudah bertobat. Nah, tetapi di sini kita melihat bahwa Yunus boleh menolak, Yunus boleh marah-marah, tetapi tujuan Tuhan itu tercapai. Bahwa kehendak dia itu akhirnya disampaikan kepada orang-orang Ninive dan pertobatan itu terjadi. Nah, di sini kita melihat bahwa rencana Tuhan untuk seseorang itu membuat orang tidak bisa lari. Makanya saya biasanya bicara kepada orang-orang tua, pasutri-pasutri yang anak-anaknya itu ingin masuk seminari dan ingin jadi imam itu ya. Ah, rata-rata orang tua sekarang itu berat. Ya, kebanyakan keluarga-keluarga kita sekarang itu kan secara tidak sadar itu menjalani apa yang kita sebut sebagai pola hidup keluarga berencana itu ya, dua anak cukup. Nah, kalau anak dua orang, nah, lalu satu mau menjadi pastor, itu bisa menjadi mimpi buruk untuk banyak orang tua. Maka anaknya itu mungkin disuruh kuliah apa dulu lah, kuliah teknik lah, kuliah arsitektur lah, kuliah kedokteran lah, kuliah informatika lah, macam-macam. Ya, saya selalu bilang begini, ya, ketika anak sudah menunjukkan interest, perhatikan baik-baik bahwa dia sudah membahasakan panggilan. Dan kalau Tuhan memanggil, itu sampai kapanpun Tuhan akan mencari. Ya, jadi lebih baik siap-siap untuk menerima satu saat anakmu itu akan menjawab ya. Lalu dia memilih jalan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, di sini saya hanya mau katakan bahwa pada akhirnya manusia itu akan tetap melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan. Kecuali seorang yang sama sekali mengingkari Tuhan, itu beda. Tapi orang yang mengimani Tuhan, pada akhirnya dia mengikuti apa yang dikehendaki Tuhan. Itu yang sering terjadi. Aplikasi yang ketiga, Tuhan yang memulai, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menyempurnakan. Ini ada di dalam tangan Tuhan. Sejarah keselamatan membahasakan itu. Tuhan yang memulai, menciptakan alam semesta dan isinya termasuk manusia. Tuhan yang memelihara, waktu manusia berdosa, Tuhan tetap memelihara mereka. Lalu Tuhan yang menyempurnakan. Manusia yang berdosa ini kemudian ditebus oleh darah Kristus dan disempurnakan menjadi ciptaan baru di dalam kerajaan kekal. Ini siklus hidup yang ditetapkan oleh Tuhan. Lalu kita manusia diharapkan untuk menanggapi dengan memilih jalan hidup orang beriman yang membahasakan kemurahan Tuhan ini. Nah, kita menanggapi prinsip Tuhan yang memulai itu dengan kerendahan hati roh seorang hamba yang melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kami ini hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Inisiator itu Tuhan, kemuliaan itu milik Tuhan, buah-buah yang dihasilkan itu juga milik Tuhan. Tapi kita melaksanakan apa yang dimulai oleh Tuhan ini. Nah, bagi Tuhan yang memelihara, kita belajar dengan roh seorang murid untuk memelihara apa yang telah kita mulai dalam nama Tuhan. Ya, ingat Yesus pada waktu berdialog dengan Petrus di tepi danau Genesaret. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Petrus berkata, Tuhan engkau tahu aku mengasihi engkau. Apa perintahnya? Gembalakanlah domba-dombaku. Ya, peliharalah domba-domba yang sudah aku himpun dan sudah dimeterai dengan darah anak domba. Ya, tugasmu itu memelihara. Kamu murid itu memelihara apa yang dihimpun oleh Tuhan. Bukan membangun, tapi memelihara apa yang membangun itu Tuhan sendiri. Kamu hanya memelihara selama hidup di dunia. Lalu Tuhan yang menyempurnakan. Nah ini, kita menaruh harapan penuh pada Tuhan agar diberi karunia untuk menyelesaikannya dalam taraf hidup kita. Toh pada akhirnya Tuhan sendiri yang menyempurnakan apa yang tidak sempurna itu.
Maka prinsip yang kita pakai itu adalah lakukan yang terbaik, selebihnya itu adalah urusan Tuhan. Do your best, God will do the rest. Ya. Nah, dari refleksi ini kita menemukan bahwa panggilan dan perutusan Musa, peristiwa yang terjadi di Gunung Horeb itu merupakan satu tonggak sejarah yang teramat penting yang memiliki pengaruh yang sangat besar dan mengglobal dan praktis tetap relevan hingga hari ini dalam banyak bidang kehidupan. Maka kita menghargai, mengapresiasi apa yang terjadi pada diri Musa sebagai sebuah tonggak iman, sebagai sebuah tonggak kemanusiaan, sebagai sebuah tonggak budaya, sebagai sebuah tonggak sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya, karena konsep-konsep dasar yang ditampilkan Tuhan dan diwahyukan melalui Musa itu masih tetap diadopsi dan tetap berpengaruh dalam berbagai bidang kehidupan manusia hingga hari ini. Baik, saya mengucapkan terima kasih untuk semua perhatian dalam refleksi sederhana ini. Semoga bermanfaat dan kiranya Tuhan sendiri yang menunjukkan jalannya bagi kita untuk bisa melanjutkan persiaran ini sebagai utusannya. Baik. Kita ada 25 orang dalam screen sekarang. Saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran teman-teman sekalian. Seperti biasa, kita diberi kesempatan untuk melakukan pendalaman. Mungkin ada yang mau angkat tangan dan berbicara, tapi saya lihat sudah ada dua yang menulis di kolom chat. Yang pertama dari Bu Intan, yang kedua dari Bu Yanti. Kita bahas ini dulu sambil teman-teman menyiapkan pertanyaannya. Nomor satu dari Bu Intan. Perjumpaan Musa berjumpa dengan Allah di Gunung Sinai. Di Perjanjian Baru ada peristiwa transfigurasi. Perjumpaan Tuhan Yesus dengan Musa dan Elia. Pertanyaan, apa makna perjumpaan Tuhan di gunung baik Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru? Terima kasih Romo. Baik. Perhatikan bahwa transfigurasi itu adalah sebuah perjumpaan spiritual yang disaksikan oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes di atas puncak gunung, ya. Dan Petrus, Yohanes, dan Yakobus memperoleh privilege menyaksikan perubahan rupa Yesus itu sebelum peristiwa salib, ya, sebelum peristiwa salib. Dengan kata lain, itu adalah ungkapan kepada para murid ini bahwa inilah karunia keagungan yang diperoleh bagi mereka yang setia mengikuti Yesus, walaupun jalan yang di depan itu adalah jalan salib. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat bahwa di dalam banyak peristiwa, ada banyak peristiwa di dalam kitab suci itu terjadi di gunung-gunung, ya, terjadi di gunung-gunung. Ada gunung-gunung Sinai, ada gunung Moria, tempat itu Abraham disuruh Tuhan untuk mempersembahkan Ishak yang kemudian tidak jadi. Lalu ada gunung Nebo, tempat Musa meninggal. Ada gunung Sinai yang bersejarah. Ada gunung Tabor di sana, tempat Yesus menampakkan berubah rupa. Lalu ada gunung tempat iblis membawa Yesus naik untuk menunjukkan bangsa-bangsa itu. Lalu ada gunung Golgota, ya. Ada bukit Getsemani, walaupun itu bukit saja, dia tidak gunung betul-betul itu. Dan Taman Getsemani itu ada di lereng bukit sebetulnya, bukan di puncak bukit. Ya, ada Bukit Sion, dan semua. Ada banyak peristiwa jadi. Nah, pertama tentu saja karena alam Timur Tengah itu topografinya itu memang penuh dengan ini. Dia bukan alam datar semata-mata dan alam gunung-gunung itu juga secara tidak langsung itu menjadi sebuah benteng alamiah untuk mempertahankan diri. Yerusalem itu kota yang didirikan di atas gunung, ya. Jadi yang pernah bersiara ke tanah suci bisa melihat bahwa
kita harus turun dulu ke lembah, baik lembah Kidron di timur maupun lembah Hinom di barat, sebelum kita mendaki untuk sampai ke atas gunung tempat kota Yerusalem itu. Nah, Gunung Suci itu identik dengan tempat yang tinggi yang secara manusiawi itu dipikirkan bahwa itu lebih dekat dengan Tuhan barangkali ya. Ah, tapi pengalaman spiritual kan berbicara lain. Gunung itu juga sebuah tempat yang jauh dari kalayak ramai, ya. Biasanya orang-orang yang kuat aja naik ke gunung, ya tidak semua orang naik ke gunung. Dan di sana secara personal ada dialog lebih intensif antara pribadi itu dengan Tuhan. Maka kita bisa, tafsiran saya mengatakan bahwa pemilihan tempat itu juga membahasakan sebuah pesan eksklusif. Kalau Tuhan memilih engkau, Dia memilih engkau dalam satu suasana eksklusif. Engkau harus mengalami sendiri kebesaran Tuhan. Nah, apa makna perjumpaan Tuhan di gunung, baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru? Ya, maknanya ya bahwa Tuhan berbicara kepada umatnya secara eksklusif. Tuhan berbicara kepada Musa itu eksklusif, hanya Musa sendiri. Ya. Lalu bagaimana itu ditulis? Ya ditulis karena Musa yang menulis, yang kemudian disalin lagi, lalu kitabnya mungkin hilang, terbakar atau apa, tradisi lisan tertulis, lalu para imam Yerusalem terutama menulisnya secara sistematis di dalam perkamen-perkamen, gulungan-gulungan apa ini, papirus dan sebagainya, kulit-kulit binatang dan sebagainya, yang kemudian kita warisi dan kita bukukan dalam rupa kertas seperti sekarang ini. Ya. Nah, pengalaman eksklusif inilah yang membentuk identitas orang-orang yang mengalami wahyu Tuhan. Pengalaman misalnya Abraham dengan Ishak di Gunung Moria, di mana pengorbanan Ishak itu gagal, itu sangat memperkuat iman Abraham. Ya. Pengalaman dengan Musa dengan Tuhan di Gunung Horeb, itu sangat memperkuat iman Musa sehingga dia berani untuk mengambil tanggung jawab membawa pesan Tuhan kepada Raja Mesir. Pengalaman tiga murid, Petrus, Yakobus, dan Yohanes di puncak gunung yang menyaksikan dialog antara Yesus, Musa, dan Elia, itu memberi mereka kekuatan untuk menghadapi peristiwa pahit berikutnya, yakni salib dan kematian Yesus. Jadi pengalaman di gunung itu saya nilai sebagai sebuah karunia eksklusif dari Tuhan untuk orang-orang pilihannya agar mereka mengalami langsung penyelenggaraan ilahi sehingga mereka memiliki kekuatan untuk menjalankan misi yang diberikan Tuhan kepada mereka untuk diwujudkan. Ini kan bukan gaya-gaya bertemu Tuhan di gunung itu. Pertemuan dengan Tuhan itu selalu mempunyai sebuah tugas. Coba perhatikan ya. Setiap orang yang bertemu Tuhan di atas gunung itu selalu menerima sebuah tugas. Tugas untuk mewartakan kebesaran Tuhan tersebut. Begitu kira-kira ya, Bu Intan. Kita dari Bu Yanti dulu. Dalam Keluaran 3, malaikat Tuhanlah yang menampakkan diri dalam nyala api yang keluar dari semak berduri. Tapi justru Tuhanlah yang berbicara dari semak berduri, bukan malaikat. Ya, malaikat itu kan abdi Tuhan. Jadi ketika malaikat menampakkan diri, itu kan dia tidak asal gaya-gaya saja menampakkan diri. Itu kehendak Tuhan. Ayo, kamu tunjukkan diri. Ya, dalam banyak hal malaikat itu menjadi pengantara langsung. Ya, jadi kalau saya tadi membaca juga memang itu langsung kita temukan bahwa semak duri itu adalah tanda pertama, itu adalah tanda malaikat Tuhan. Ya, tapi ketika Musa datang untuk memeriksa, di situ Tuhan mewahyukan diri. Karena penugasan itu datang dari Tuhan, bukan dari malaikat. Nah, bagi saya peranan Musa ini sangat besar. Walaupun peranan Maria juga besar karena dia mengandung misalnya Yesus, dia dipilih oleh Tuhan untuk mengandung Yesus. Yesus itu kan satu peristiwa yang luar biasa penting. Tetapi Maria itu hidup sudah dalam satu tatanan iman yang melembaga
dengan struktur dan pengajaran yang baik, yakni tradisi Yahudi. Sementara Musa ini membentuk satu hidup masyarakat yang masih amburadul. Mereka hidup menurut iman Abraham, tetapi tidak memiliki satu strata yang jelas. Nah, Tuhan memilih Musa secara khusus karena suara pertama itu hanya itu sentuhan pertama. Selanjutnya kalau Anda membaca kitab Keluaran bab 19, 20, 21, 22, 23, 24 dan seterusnya, betapa dialog antara Musa dengan Tuhan itu intensif. Musa masuk ke dalam awan yang gelap itu untuk bertemu Tuhan. Tuhan turun dalam rupa awan ke atas kemah pertemuan. Lalu Musa masuk dan bertemu dengan Tuhan. Lalu di situ ada banyak perintah-perintah disampaikan oleh Tuhan kepada dia. Nah, kalau kita mau menilai secara sederhana aja manusia, malaikat itu hanya istilahnya itu menarik perhatian aja, ya. Jadi ibaratnya iklan, lalu yang berperanan itu memang Tuhan, ya, ya. Malaikat itu abdi Allah. Jadi bukan tanpa 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 tugas. Mereka itu adalah abdi Allah yang berdiri di hadapan Tuhan. Tapi yang berperanan itu adalah Tuhan, ya. Tuhan yang berkuasa. Mengapa penulis kitab menampilkan itu, karena itu pengalaman iman, ya. Pengalaman Musa yang menyaksikan peristiwa itu. Hmm. Negeri yang dijanjikan kepada Israel adalah negeri yang berlimpah susu dan madu. Dalam Keluaran, ternyata negeri itu sudah ditempati oleh bangsa lain. Bagaimana caranya Allah mengosongkan negeri itu bagi Israel dan apa yang terjadi dengan penduduk di situ? Yang pertama, negeri yang dimasukkan negeri madu, berlimpah susu madu itu kan Kanaan. Kanaan itu kan yang bagian suburnya itu hanya lembah Yordan sebetulnya. Tapi tanah seluruh Kanaan itu juga bukan tanah yang jelek-jelek amat. Masih bisa bertumbuh, tanaman masih gandum bisa bertumbuh, masih bisa dipelihara itu hewan dan sebagainya. Kalau kita melihat itu dalam kitab Kejadian, misalnya Yakub menggali sumur di Sikar dan sebagainya, itu semua peristiwa-peristiwa itu tercatat di sana. Tanah itu memang tanah yang masih memberikan hasil, walaupun jika dibandingkan dengan Mesopotamia atau Assyria, itu tanah itu tidak sesubur yang eh, Babilonia misalnya atau Assyria. Tetapi tanah itu masih memberikan hasil yang memadai jika dibandingkan dengan padang gurun yang ada di seputarnya. Jadi lihat perbandingan, jangan bandingkan dengan tanah kita di sini, ya. Kalau tanah kita di tropik ini kan kita buang batang singkong di pinggir jalan pun dia tumbuh dan menghasilkan umbi yang setiap orang bisa ambil. Apalagi tanah-tanah humus dengan tanah dataran tinggi yang bergunung-gunung itu luar biasa subur, ya. Tanah Kanaan ini jika dibandingkan dengan tanah kita, itu jelas tanah-tanah kita itu jauh lebih subur. Tetapi dalam perbandingan dengan padang gurun di sekitar, dia jelas-jelas memang tanah yang berlimpah susu dan madunya. Siapa yang ada di sana? Penduduk asli adalah orang Kanaan, orang Yebus, orang Hewi, orang Amori, ada beberapa lagi yang lain nanti bisa dilihat. Kita coba lihat kembali di apa tadi ya di awal itu. Uh, ya, orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Ya, ketika orang Israel, ketika Abraham datang ke tempat itu, dia datang sebagai sebagai orang asing. Dia hidup di tempat itu, lalu dia membeli juga ada gua untuk menguburkan istrinya Sarah dan hidup berdampingan dengan orang-orang itu sebagai pendatang karena dia kecil. Tapi ketika orang-orang Israel keluar dari Mesir, yang mereka lakukan adalah penaklukan. Nah, jangan lupa Tuhan memerintahkan penaklukan bangsa-bangsa ini, ya. Jadi itu terjadi dan itu terjadi sebetulnya bangsa-bangsa ini tidak dimusnahkan sama sekali.
Ya, mereka itu juga terintegrasi ke dalam kehidupan orang Israel, kehidupan orang Israel. Dan mereka itu terintegrasi dengan baik sehingga itu juga menjadi bagian dari bangsa. Ketika kerajaan Israel berdiri, mereka ini tetap ada. Contohnya di mana? Ketika Daud sudah menjadi raja, dia kan tertarik dengan istri tetangganya, Batsheba. Siapa Batsheba itu? Batsheba itu adalah istri Uria, dan di sana tertulis jelas Uria orang Het. Het itu satu penduduk asli yang tinggal di tanah Kanaan itu. Nah, ketika orang Israel masuk sesuai dengan kehendak Tuhan, mereka memang menaklukkan mulai dengan kota Yeriko. Ya, kota Yeriko itu ditaklukkan. Jangan lupa, orang-orang ini menolak kedatangan orang Israel. Ya, maka yang dilakukan adalah penaklukan. Bagi yang melawan itu dihabisi. Ya, itu juga saya juga rasa ngeri ya. Tuhan memerintahkan untuk menghabisi semua itu. Ya, tapi kalau kita lihat memang paralel dengan apa yang dikatakan kepada Tuhan. Saya memberkati bangsa yang memberkati engkau kepada Abraham, dan saya mengutuk bangsa yang mengutuk engkau. Ya, tetapi mereka yang hidup itu hidupnya terintegrasi dengan orang-orang Israel, sehingga mereka menjadi bagian dari kerajaan ini. Ya, bagian dari kerajaan ini. Satu bukti yang selalu saya tampilkan itu yang itu tadi, Uria orang Het tadi itu. Dia itu satu panglima loh di dalam ketentaraan Raja Daud. Walaupun ditulis dengan nuansa yang negatif, yakni Daud kemudian berkonspirasi untuk membunuh Uria agar bisa merampas istrinya, Batsheba. Ya. Jadi itulah kejadian yang menimpa penduduk di situ ya, eh, Bu Yanti. Jadi tolong didalami itu dengan teliti. Mungkin begini, kalau Anda punya ini Alkitab elektronik, ya terbitan lembaga Alkitab itu, coba ketik pakai kata kunci head, misalnya head, lalu Amori, ini Yebus dan lain-lain itu, lalu search seluruh seluruh Alkitab, itu akan keluar semua ayat yang memuat kata-kata ini. Nah, dari situ akan membantu Anda untuk melihat di mana orang head itu. Nah, dari situ mungkin akan lebih gampang untuk menelusuri bagaimana mereka bisa masuk itu ya. Terima kasih. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan pertanyaan lain. Siapa yang mau bertanya, saya persilakan. Kelihatannya sudah tidak ada yang bertanya ya. Kalau mau, Halo, ya mau, tadi kan kita mengikuti yang pewahyuan itu ya. ya. Yang terakhir itu ada pewahyuan berkelanjutan dalam gereja. Hmm. Nah, itu kan bisa didapatkan oleh siapa aja. Tadi kan bunyinya Ya, gitu. ya, 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 Sekarang, ya. kalau dulu kita baca dari Perjanjian Lama itu kan, nabi-nabi itu bisa mendapatkan instruksi itu dari lewat mimpi, tanda-tanda lewat mimpi gitu. Hmm, hmm. Nah, dimungkinkan juga nggak bahwa sekarang-sekarang ini eh, bisa bukan mungkin terlalu jauh kalau dibilang bernubuat ya, tapi mungkin eh, memberikan tanda-tanda atau memberikan peringatan lewat-lewat mimpi juga dimungkinkan nggak sih Ya, kalau lihat ini tadi? baik. Dalam wahyu personal, itu kita menyebut apa yang disebut sebagai pengalaman mistik. Ya, Hmm. pengalaman mistik itu adalah pengalaman iman khusus, dialog jiwa seseorang dengan Tuhan dengan cara yang tidak semua orang memperoleh. Karena jangan lupa pengalaman mistik itu adalah karunia. Hmm. Jadi jangan buat-buat, oke? Jangan buat-buat. Jadi tokoh-tokoh mistik seperti Benediktus dari Nursia, eh, Yohanes dari Salib, Santa Teresa dari Avila, Katarina dari Siena,
Santa Teresia kecil itu, Santa Teresa Lisieux ya, lalu eh, Padre Pio, eh, Santa Faustina. Hmm. Semua mereka ini memiliki pengalaman iman yang bervariasi. Ya, jadi misalnya begini, kalau Anda meneliti buku harian Santa Faustina, dia sering mengalami apa yang kita sebut sebagai trans. Trans itu begini, dia duduk di depan tabernakel, dia berdoa kepada Tuhan, tapi dia mengalami penglihatan-penglihatan yang tidak dilihat oleh orang lain, yang dia catat semuanya itu dalam buku hariannya itu. Misalnya dari Hosti Suci itu ada bayi Yesus yang kemudian ada di pangkuan dia. Ada Tuhan yang berbicara kepada dia. Bagaimana suara itu ada, bagaimana wajah Tuhan itu ada kan kita tidak pernah tahu. Itu kan deskripsi imannya Santa Faustina. Nah, mungkin kita mengatakan begini, itu kan hanya halusinasi aja. Ya, kita menyebutnya sekarang itu orang lagi halu. Sekarang banyak orang suka buat begitu, orang lagi halu. Ya, bisa demikian. Dan jangan lupa, mistikus-mistikus ini tidak pernah diperlakukan dengan halus-halus. Rata-rata mereka mengalami perlakuan, penghinaan, penolakan. Bahkan Yohanes dari salib itu disel oleh sesama anggota biaranya karena dianggap sebagai orang yang berhalusinasi. Santa Hmm. Faustina mengalami penolakan macam-macam karena dia dianggap sebagai orang yang berhalusinasi, bermimpi semata-mata. Tapi karena catatan ini konsisten ditulis dengan terminologi dan pengalaman-pengalaman yang sama sekali tidak bertentangan dengan teologi pengajaran gereja, bahkan dia memakai terminologi-terminologi yang sangat sesuai dengan pengajaran bapak-bapak gereja misalnya, sementara Faustina ini berpendidikan sangat rendah. Hmm. Lalu atas dasar itu diteliti baik-baik, pernah dianggap heresi juga, diteliti, didalami secara kritis oleh banyak penilai, lalu kemudian diterima bahwa ini adalah sebuah pengalaman mistik. Tapi perhatikan, wahyu personal ini kita terima dan kita dalami, lalu kita pergunakan sebagai kekayaan rohani kita, itu hal yang baik. Tapi kalau kamu tidak melakukan itu, kamu tidak berdosa. Ya, itu kamu tidak berdosa. Itu berbeda dengan kitab suci. Kalau kamu membaca, merenungkan, lalu memanfaatkan, itu rahmat. Tapi kalau kamu mengabaikan, itu kamu berdosa. Itu kamu berdosa. Ya. Sedangkan wahyu personal ini, itu kan kekayaan yang diberikan Tuhan kepada seseorang untuk menjadi sebuah pesan. Pesan pertobatan terutama. Kita ambil contoh misalnya penampakan Maria kepada tiga saudara di Fatima itu. Pesannya apa? Berdoa untuk pertobatan Rusia. Itu terjadi tahun berapa? Tahun 17. Itu kapan? Itu revolusi komunis Rusia terjadi. Ya, Tujuh tahun 80-an. ya, itu dia. Kerahiman ilahi ini pewahyuan kapan? Tahun 30-an. 37, 38 dan sekitar itu. Itu ketika Hitler mulai berkuasa di Jerman dan awal tahun akhir 30-an awal 40-an itu mulai Perang Dunia Kedua. Pewahyuan tentang kerahiman ilahi sudah diberikan duluan. Coba baca baik-baik, dalami baik-baik. Setiap wahyu mistik kayak gini selalu menyimpan sebuah pesan dan tanggung jawab. Tuhan masih berbicara. Tapi perhatikan baik-baik. Sebuah pewahyuan mistik hanya akan diterima kalau dia tidak mengajarkan sesuatu, kalau dia tidak mengajarkan yang berlawanan dengan pewahyuan universal. Jadi kalau dia mulai mengatakan misalnya, Yesus itu eh, bukan Tuhan, itu jelas-jelas dia tidak bisa diterima sebagai sebuah wahyu personal. Ya.
Ya, jadi kebenaran Injil itu adalah pegangan utama. Sebuah pengalaman mistik dinilai kekayaan bagi gereja kalau dia menjabarkan pesan-pesan Injil dalam sebuah tema tertentu, bukan memberikan pengajaran baru yang bertentangan dengan Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus adalah puncak pewahyuan Tuhan. Tuhan menjadi manusia. Itu adalah puncak pewahyuan Tuhan. Kira-kira begitu ya, Bu Friska? Kalau nggak ada yang tanya, ada satu lagi boleh nggak yang Boleh. bolehkah kita sebutkan seperti ini? Ketika kita misalnya mengalami sesuatu hal gitu ya, Hmm. anggaplah eh, ujian kali ya. Ya. Nah, mungkin ada ujian gitu, tiba-tiba eh, dalam kita mengalami hal ini, kita tiba-tiba teringat satu hal. Teringat satu hal dan itu memang kekurangan kita. Kita ingat akan kekurangan kita itu. Hmm. Bolehkah ini juga disebut, eh, Pelayan personal. ya boleh nggak ya? Boleh. Untuk dirimu sendiri ya. Eh, saya Hmm. bercerita tentang sesuatu dari perspektif yang berbeda. Em, ada pengalaman-pengalaman yang kita alami yang membuat kita bertanya, betul tidak Tuhan ini menyertai saya? Betul atau tidak Tuhan ini memberkati saya? Lalu kita tidak memperoleh jawaban apapun, ya. Lalu kita kecewa dengan Tuhan, bahkan mempertanyakan Tuhan ini sungguh-sungguh ada atau tidak. Lama kemudian ada satu pengalaman lain lagi yang datang pada kita, lalu membuat kita mengerti, Hmm. oh Betul. dulu pengalaman saya ini ternyata jawabannya Ini ada di maksudnya. sini. Iya, betul, betul. Ah, oh, terima kasih Tuhan. Ah, Hmm. itu saya sungguh-sungguh percaya bahwa itu pewahyuan personal sedang berjalan. Ya, jadi kita boleh menulis itu sebagai perbendaharaan rohania kita. Kalau itu memberi inspirasi untuk orang lain, baik juga, ya, baik juga. Tapi untuk bisa diajarkan sebagai sebuah warisan rohania pengalaman mistik, itu butuh otoritas gereja untuk mengumumkan. Tidak bisa setiap orang mengumumkan seturut kemauannya sendiri. Ya, jadi Hmm. saya kembali tadi ke catatan harian Santa Faustina. Mengapa saya pakai itu? Karena saya mendalaminya itu dengan sangat serius dan mengajarkannya juga dengan sangat serius kepada banyak orang. Kenapa itu? Itu catatan harian personal Santa Faustina yang antara lain separuhnya juga sudah terbakar. Ya, yang lain rusak oleh air, yang ada ini diselamatkan. Hanya diterima sebagai warisan kekayaan gereja sesudah Vatikan mengumumkannya Hmm. sebagai sebuah warisan kekayaan mistik. Hanya itu baru kita boleh secara publik melakukan menjadikannya sebagai bagian dari katekese. Tapi sekali lagi, ini opsional. Pilih dan jalankan baik, tapi kalau tidak jalankan juga Anda tidak berdosa. Beda dengan Ekaristi. Nah, Anda betul hadir, ya. itu baik. Anda tidak hadir, Anda berdosa. Jangan lupa mengaku dosa. Hmm, Betul. Oke. Berarti mau, ini sorry ya mau, Ya. eh, tadi kita anggap ya itu sebagai pewayu pewahyuan personal ya. Hmm. Nah, bolehkah ini bisakah ini dianggap suatu kesaksian atau gimana gitu, Bang? Maksudnya gimana maksudnya? Jadi kan kita mengalami tuh ya, yang pewahyuan personal. Iya, Lalu kita menganggap bahwa ini setelah beberapa waktu yang lewat seringkali apa yang kita alamin ini muncul kebenarannya di waktu yang iya. akan datang Jadi gitu ya. Terus bolehkah ini dianggap menjadi suatu kesaksian atau bisa, seperti bisa, bisa. Itu kan fungsi sharing iman kan, Bu? Sharing iman itu kan kita berbicara tentang pengalaman konkret akan Tuhan dalam kapasitas kita sebagai manusia saat ini, ya. Tapi misalnya kalau Anda bercerita bahwa Anda mau rampok bank lalu Tuhan menolong, nah itu sama sekali tidak bisa dianggap kesaksian iman, ya, karena itu bertentangan langsung. Tuhan menolong sebuah kejahatan itu sama sekali bertentangan dengan
bertentangan dengan hakikat Tuhan yang adalah cinta. Nah, sehingga di dalam sharing iman itu adalah kesaksian iman personal masing-masing. Makanya dalam sharing iman itu kita membiarkan orang berbicara tentang pengalaman imannya sesederhana dan selucu apapun. Kita Mhm. hanya mengoreksi kalau seandainya di sana ada indikasi kesesatan, ya. Nah, misalnya dia mengatakan bahwa Tuhan datang kepada saya dan dia beritahu bahwa Ekaristi itu hanya Wah, hanya lambang saja. Ah, itu saya pasti akan langsung koreksi. Yesus sendiri katakan barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Bagaimana bisa seseorang mengatakan Ekaristi bukan tubuhnya? Nah, kalau gitu. Tetapi pengalaman orang misalnya dia mengalami kedamaian yang sangat nyata dan Tuhan berbicara kepada dia melalui itu. Tidak ada satu orang pun yang boleh mengatakan kau omong kosong, kau halusinasi. Karena itu pengalaman rohania seseorang. eh, sorry Mo, terkait tadi tidak boleh dipublish itu, apakah dalam sharing-sharing seperti itu bukan termasuk dipublish? Tidak, Itu kan juga ada publish yang beberapa orang. saya maksudkan itu adalah sebuah pengenalan secara resmi. Ya, Oh, dalam sharing itu kan masih dalam lingkup personal sekali. Ya. Hmm, baik, mau makasih. terima kasih. Oke. Oke, mungkin ada lagi satu yang terakhir. Siapa yang masih mau bertanya? Pak Pias ya, silakan. Malam Romo. Eh, yang tadi yang di Tuhan bersabda, Aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Itu disebutkan yang di Injil ketika Tuhan Yesus berbicara tentang apa Romo? Korelasinya sama Kebangkitan, ini Romo? kebangkitan, tentang kebangkitan itu Makasih Allah Romo. ya itu ketika orang eh, orang Saduki bertanya tentang kebangkitan itu ya. Allah adalah Allah orang hidup ya. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu ya itu kan Allah orang hidup. Jadi eh, tidak mungkin Abraham, Ishak dan Yakub itu selesai begitu saja ya. Itu berkaitan dengan itu tentang kebangkitan sesudah kematian itu ya alam alam kebangkitan ya tentang bangkit dari orang mati ya Allah yang mengungkapkan diri itu menyebut diri sebagai Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Padahalnya Allah adalah Allah orang yang hidup. Kalau begitu dia menyebut diri sebagai Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub itu dalam persepsi umum berarti Abraham, Ishak dan Yakub ini juga hidup. Hanya hidup dalam alam sesudah kematian yang menurut Yesus hidup menurut gaya para malaikat. Itu di dalam Injil ada itu. Ya, baik. Oke, saya rasa malam ini kita sampai di sini dulu. Saya ucap terima kasih banyak untuk semua perhatian teman-teman sekalian. Nanti langkah selanjutnya akan kita umumkan seperti biasa melalui WA grup kita. Nah, dan semoga pendalaman-pendalaman kita tetap menjadi pendorong bagi Anda sekalian untuk terus eh, membaca secara personal dan merenungkannya. Karena tujuan terakhir itu adalah seseorang membiasakan diri berdialog dengan Tuhan dalam membaca dan merenungkan firman. Nah, ketika kita mencintai firman dan menjadikannya bagian dari hidup kita, maka kita menempatkan firman itu sebagai bagian dari jati diri kita. Sehingga lebih gampang bagi kita untuk mencari pedoman, pedoman hidup atas dasar firman yang kita sudah baca. Ya, ketimbang kita mulai cari-cari pembenaran atas apa yang kita temukan atas dasar kata-kata inspirasi dari Plato atau dari Socrates atau dari siapalah motivator-motivator sekitar. Tapi kalau seandainya itu mengalir dari firman, tentu saja Mario Teguh kali ini. sekaligus menjadikan kita pewarta firman itu secara langsung maupun tidak langsung. Baik. Terima kasih untuk semua perhatian. Mari kita mengakhiri dengan doa dan mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu, atas penyertaan-Mu dalam perjalanan kami malam ini. Semoga kehendak-Mu kami resapkan dalam hidup kami dan kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kiranya berkat pendalaman firman-Mu, kami semakin tergerak untuk mencintai Engkau dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Demi kemuliaan nama-Mu dan demi keselamatan banyak orang. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Berkat Allah Tritunggal Maha Kudus kiranya menaungi saudara-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.